Sebagai contoh, AHY itu bukan kader yang mumpuni dari bawah, ikut berkeringat berjuang mulai tahun 2004, 2009, tidak. Hanya karena dia anak dari seorang SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tiba-tiba pluk ditempatkan menjadi ketua umum. Adiknya sama. Selain menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR, dia juga menjadi wakil ketua umum Partai Demokrat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di awal pekan ini. Ini pekan pertama di bulan Ramadan. Bagaimana dengan puasa Anda? Mudah-mudahan puasa Anda lancar dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita berkah bagi yang berpuasa. Baik, sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang ambiarnya demokratisasi di Partai Demokrat. Nah, ini kan ironis sebetulnya. Sebuah partai yang berani menamakan dirinya Partai Demokrat, tapi dalam kenyataannya sangat tidak demokratis. Nah, ini terjadi baru-baru ini di Jawa Timur. Pada saat pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, ada dua kandidat yang kuat. Pertama, Bayu Erlangga, ini menantunya Pak Dekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur yang juga pernah menjadi ketua DPD Partai Demokrat. Satu lagi adalah Emil Dardak, sekarang menjadi wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, yang menarik dalam musda yang berlangsung beberapa hari yang lalu, Emil Dardak hanya mendapatkan dukungan dari 13 DPC, sedangkan Bayu Erlangga mendapatkan dukungan 25 DPC. Secara hitung-hitungan demokratis sudah pasti Bayu Erlangga menang menjadi ketua DPD. Itu kalau demokratisasi yang sebenarnya. Nah, yang terjadi di Partai Demokrat ini demokratisasi abal-abal, demokratisasi yang di-setel atas kemauan dia sendiri. Sahabat Indonesia, kalau beracuan pada ADART Partai Demokrat tahun 2020, memang apa yang dilakukan AHY ini tidak salah. Dia bisa semena-mena karena dalam musda di tingkat provinsi itu mereka tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Mereka hanya menyampaikan 3 nama yang menentukan siapa? DPP. Nah, sekarang ini dalam kenyataannya Emil Dardak dipilih menjadi ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, padahal dia hanya memperoleh dukungan 13 DPC. Ini menimbulkan keributan di Jawa Timur. Mereka menggugat, ada dari Madiun, Malang, berbagai kota menggugat bentuk demokratisasi ala Partai Demokrat. Tapi yang menggugat juga lupa, wong ADART-nya memang begitu. Mereka nggak mempunyai kekuasaan apa-apa. DPC itu kayak macan ompong. Yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk menentukan siapa ketua DPD itu adalah DPP. Nah, ini yang menarik. Kalau model ADART seperti ini, bagaimana mungkin demokratisasi akan tumbuh? Demokrasi Indonesia mati suri di tangan partai-partai. Nah, ini justru terjadi juga di partai
yang menamakan dirinya Partai Demokrat. Partai yang sangat oligarki, kuat sekali. Siapapun yang ingin menjadi pimpinan dari Partai Demokrat, seberapapun besar dukungannya dari masyarakat, tapi keputusan tertinggi tetap pada titah dari Cikias. Nah, apakah ini partai yang benar gitu? Partai yang harus kita pilih untuk menyuarakan kepentingan rakyat? Saya tidak yakin. Dan menurut saya partai-partai seperti Partai Demokrat dan mungkin partai-partai yang lain yang sangat kental unsur oligarkinya, ini partai yang mengempiri demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak jalan karena mereka-mereka ini. Mereka membentuk partai seperti perusahaan keluarga, seperti fans club dari ketuanya. Yang terjadi memang kenyataannya partai-partai di Indonesia lebih banyak tidak sehatnya daripada yang sehat. Sebagai contoh, Partai Demokrat. Itu semua tergantung dari kubu Cikias. Sebagai contoh, AHY itu bukan kader yang mumpuni dari bawah, ikut berkeringat berjuang mulai tahun 2004-2009, tidak. Hanya karena dia anak dari seorang SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tiba-tiba pluk ditempatkan menjadi ketua umum. Adiknya sama, selain menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR, dia juga menjadi wakil ketua umum Partai Demokrat. SBY sama, ketua Dewan Kehormatan atau apalah, ketua Bemina atau Mahkamah Partai, saya tidak tahu. Yang jelas suasana demokratisasi di Partai Demokrat ambiar berkeping-keping. Sahabat Indonesia, kenapa saya mengkritisi hal ini? Dan kita harus juga adil dan objektif bahwa kondisi seperti Partai Demokrat ini bukan hanya dialami oleh Partai Demokrat. Partai-partai yang lain sama. Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai Perindo, sama. Semuanya tergantung titah sang penguasa. Sehingga mohon maaf dengan segala hormat, seperti di Partai Demokrat tidak akan terjadi suasana demokrasi yang seperti yang kita harapkan. Jangan harap. Sahabat Indonesia, opini ini untuk menyadarkan orang-orang yang di bawah, yang menjadi pengurus Partai Demokrat, hanya dua pilihan, take it or leave it, tentang ADART. Kalau mau mengambil, ya ambil saja. Jadi keputusan semena-mena dari DPP, terima saja. Sebaliknya, kalau memang tidak mau menerima keputusan dari DPP karena dianggap tidak demokratis, suasana demokrasinya ambiar, berkeping-keping, tinggalkan Partai Demokrat. Hanya itu aja dua pilihan. Daripada terus menimbulkan kegaduhan, karena saya yakin alibi atau argumen dari DPP yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono sangat kuat sesuai dengan ADART. ADART dibuat oleh Munaslup dan itu mau-maunya dia. Itulah yang terjadi. Jadi saya kadang-kadang marah gitu loh. Begitu mudah partai-partai mencatut nama-nama yang tidak pantas buat dirinya. Partai Demokrat pada kenyataannya sangat tidak demokratis. Jadi ini semacam refleksi di awal pekan ini terhadap situasi yang terjadi di partai-partai di Indonesia. Dan kasus hari ini adalah
Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin, ini juga terjadi di partai-partai yang lain. Jadi PR besar kita adalah menjalankan demokrasi yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kultur dan jati diri bangsa Indonesia. Ada musyawarah, tapi tetap demokratis. Tidak seperti yang terjadi di Jawa Timur. Dari 13 dukungan, tiba-tiba mengalahkan yang 25 dukungan, kan agak jomplang dan aneh. Tapi ya terserah, itu kan maunya Partai Demokrat. Saenake dhewe, wong partai-partainya sendiri, ketua-ketuanya dia sendiri. Tidak ada yang mengontrol mereka sendiri. Kita bisa apa? Kecuali hanya bisa tersenyum saja. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya pada hari ini. Saya berharap ini menjadi semacam pemikiran untuk kita semua, anak bangsa, sahabat Indonesia yang terhormat, yang tercinta, sebagai referensi untuk memilih partai mana yang terbaik, yang bisa menjamin dan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Itu saja. Baik, demikian sahabat Indonesia. Sampai jumpa kembali kita di Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskam.